Ya, pembeli atau penjual ini harus memiliki kartu keikutsertaan BPJS Kesehatan, pemirsa. Lantas, apa hubungan antara jual beli tanah dengan kepemilikan kartu BPJS Kesehatan? Dan untuk membahasnya telah bergabung Dirut BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufron Mukti. Selamat petang, Pak Gufron. Selamat petang, Mbak Agita. Iya, baik. Sudah bergabung juga bersama kami ada Bapak Anwar Hafid, mewakili Komisi 2 DPR RI. Selamat petang, Pak Anwar. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Kita awali mungkin ke Pak Gufron, Pak. Kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya pertimbangan atau urgensi untuk mewajibkan syarat BPJS ini untuk proses jual beli tanah, Pak. Sebenarnya apa urgensinya, Pak? Urgensinya bahwa sebetulnya memang kepesertaan di dalam jaminan kesehatan itu adalah wajib untuk jaminan kesehatan nasional lain atau di dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 pasal 13 dan juga di Perpres pasal 6 82 tahun 2018 bahwa setiap Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Ini yang belum dipahami. Juga dengan mengikut sertakan dan kemudian ada Impres nomor 1 tahun 2022 dari Impres yang pertama ini, tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN. Itu Presiden menginstruksikan ke 30 kementerian lembaga termasuk gubernur, bupati, wali kota untuk apa? Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN. Demikian juga berdasarkan diktum kedua bahwa optimalisasi pelayanan program jaminan kesehatan nasional menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional, dan itu simpel serta cepat bisa kita ketahui karena banyak orang belum tahu bahwa BPJS sekarang itu banyak perubahan. Jadi peserta ini bisa mengecek status keaktifan bahkan dari rumah atau dari manapun dengan HP ya. Gampang sekali, nanti kami ajari caranya. Jadi ini tidak membebani suatu proses birokrasi yang panjang. Iya, Pak, kita melihat bahwa memang salah satu poin utamanya adalah untuk mengoptimalisasi atau mengoptimalkan begitu JKN. Tapi kita ingin tahu, Pak, sebenarnya apa selain optimalisasi JKN ini, apakah mungkin ada korelasinya juga dengan jual beli tanah dengan kartu BPJS ini, Pak? Korelasinya seperti apa? Ya, jadi tadi sudah kami sampaikan, kepesertaan ini wajib dan itu ada instruksi yang nomor 1 tahun 2022 itu kepada 30 kementerian dan lembaga, termasuk salah satunya saja ya, itu adalah kementerian untuk ADR dan Badan Pertanahan Nasional gitu. Jadi ini hanya salah satu aja, Bu. Hanya salah satu, Pak? Iya, diinstruksikan. Instruksinya itu apa? Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN. Dan untuk perlu diketahui ya, bahwa kesehatan ini sebetulnya merupakan hak human rights ya, hak dasar manusia sebetulnya. Dan untuk diketahui bahwa tahun 2024 ya, itu RPJMN telah menetapkan 98% penduduk Indonesia itu harus sudah terjaminkan atau memiliki jaminan. Baik. Kita ke Pak Anwar sekarang mewakili DPR RI. Pak, kalau melihat Impres nomor 1 tahun 2022 ini, ada juga kita mendengar bahwa DPR ini sempat menolak dan tidak setuju dengan Impres ini. Pandangan Bapak sendiri seperti apa? Iya, terima kasih, Mbak. Yang pertama bahwa sebenarnya maksud dan tujuan Impres ini tentu sangat baik dalam rangka upaya kita untuk memaksimalkan program JKN. Yang masalah itu adalah ketika surat edaran dari Dirjen
di ATR BPN itu menyampaikan mulai 1 Maret nanti akan diperlakukan itu fotokopi kepesertaan BPJS itu dalam urusan soal peralihan hak atas tanah dalam hal jual beli. Nah ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan publik, ini kok kayak tidak nyambung, ini tidak ada hubungannya sebenarnya sepintas ya kalau kita lihat. Kalau HI misalnya, kalau SIM dan sebagainya masih ada korelasinya gitu kan. Tapi kalau jual beli ini sama sekali masyarakat umum melihat bahwa ini tidak ada korelasinya. Kemudian yang kedua ada pandangan juga yang mengatakan bahwa ini pelayanan pemerintah kepada masyarakat bukan semakin dipermudah tapi justru dipersulit. Nah ini juga nanti akan lebih diperparah dalam implementasi daripada impres ini ketika instansi lembaga kementerian ini kemudian melaksanakan impres itu secara letter like misalnya masing-masing melakukan. Nah ini yang akan menjadi lebih parah nanti apabila misalnya ada masyarakat. Contoh, saya tahu betul karena saya dulu di Komisi 9, Pak Gufron, masih banyak sekali masyarakat kita hari ini dengan terdampak COVID. Ada dulu peserta mandiri, kemudian sekarang tidak bisa lagi untuk ikut dalam kepesertaan. Dan ini juga belum di cover oleh peserta tanggungan pemerintah itu. Nah kalau misalnya mereka ini belum bisa menjadi peserta hari ini, kemudian mereka melakukan jual beli untuk kelangsungan hidupnya misalnya, maka pada saat itu pasti kalau tidak ada diskresi di kementerian terkait atau lembaga terkait atau instansi apapun yang melayani masyarakat, contohnya notaris, PPAT, kemudian Badan Pertanahan, hanya melihat surat edaran itu tanpa ada kebijakan kepada masyarakat, tentunya untuk masyarakat yang menengah ke bawah ini pasti akan menyulitkan masyarakat. Berarti nah, Bapak melihat di situ intinya. Oke, berarti Bapak melihat ini ada yang diuntungkan tapi ada juga yang dirugikan gitu ya Pak? Sebenarnya bukan ya, yang akan dirugikan nanti masyarakat yang misalnya belum terdaftar sebagai peserta BPJS karena ketidakmampuan mereka. Kemudian mereka melakukan transaksi jual beli tanah, tidak bisa dilayani, ini kan akan merugikan masyarakat tentunya. Oke, Pak Gufron, ini tadi mendengar pernyataan dari Pak Anwar, apakah ini tidak terkesan bahwa pemerintah ini bisa dibilang tanda kutip begitu ya memaksa masyarakat mesti ada BPJS atau tidak, proses jual beli tanah atau pelayanan publik lainnya nanti tidak boleh. Ini seperti apa Pak? Tapi bisa dijawab usai jeda, nanti kami kembali sesaat lagi.